Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, bertemu kembali dalam kajian Tajdidul Iman, pembaharuan iman, penyegaran iman kita kepada Allah Rabbul Alamin. Kenapa iman itu perlu disegarkan? Kenapa iman itu perlu dibarukan? Karena dengan iman yang segar, iman yang baru, kita akan beroptimis menghadapi hari-hari yang akan datang. Bukankah dalam surat Al-Baqarah yang awal, di mana Allah bercerita tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, di situ tercantum, kalau nggak salah ayat ke-7, wabil akhirati hum yuqinun, menghadapi al-akhirah, masa-masa yang akan datang, waktu-waktu ke depan, orang beriman itu, orang bertakwa itu, dia yakin. Bukan yakin akhirat ada. Itu titik start. Titik finishnya adalah di akhirat bagaimana. Ya, kita harus bisa menjawab. Di akhirat bagaimana? Di akhirat cuma dua, yakni tempat kebahagiaan atau tempat kesengsaraan menanti kita. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannah humul faizun. Tidak sama ahli surga dan ahli neraka dan ahli surga. Ashabul jannah, sahabat al-jannah, sahabat surga, mereka al-faizun, mereka orang yang senantiasa menempatkan dirinya menjadi pemenang. Imannya, keyakinannya menjadi pemenang, mengalahkan hawa nafsu yang memang harus dikendalikan. Sahabat iman, hari ini kurang lebih 20 hari lagi bulan Ramadan akan tiba. Syahrun mubarakun, syahrun azim, syahrun unzila fihil Quran. Bulan yang penuh berkah, bulan yang agung. Mengapa? Karena bulan itu Allah menurunkan Al-Quran, hudalinnas, petunjuk hidup untuk kita semua sebagai manusia. Artinya Al-Quran adalah petunjuk. Bisa dikatakan Al-Quran itu cermin besar. Ya. Bila kita ingin tahu kita rapih, kita bersih, kita bisa berkaca di kaca. Tapi ingin tahu siapa diri kita, sampai ke dalam-dalamnya diri kita, adalah lihatlah Al-Quran berbicara tentang kita. Nah itu, kita akan bercermin di bulan Ramadan itu sebulan. Ya, sebulan. Bukan hanya bercermin, setelah kita menemukan diri kita bagaimana, kita bisa bermetamorfosa, meningkatkan tingkat keruhanian kita ke tingkat tertinggi.
kita merujuk kembali kepada kajian kemarin bahwa ibadah itu perlu perencanaan. Ibadah itu perlu perencanaan. Dan kita tahu sebaik-baiknya perencanaan adalah takwa. Ya, kita lihat surat kemarin itu kita membahas surat Al-Hasr sebagai ini ayat tentang berbicara tentang planning, perencanaan untuk semua peribadahan kita. Ya, gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman, ittaqullah. Al-Hasr ayat ke-18. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap diri melihat apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ya. Ada hari esok dekat, ada hari esok jauh, dan ada hari esok yang tidak ada esoknya. Waktu berhenti di sana. Hari esok dekat, sekarang hari Kamis, besok hari Jumat. Islam Allah mengajarkan, rencanakan bagaimana apa yang telah diperbuat untuk menghadapi hari esok. Lighad. Dan hari esok dekat, yakni bagaimana kita memenuhi panggilan Allah nanti, panggilan Allah terakhir. Panggilan Allah harian adalah panggilan azan, panggilan sholat, panggilan menghadapnya. Panggilan Allah untuk terakhir, yakni ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang karena bisa berikrar radina billahi rabban, kami ridho Allah Rabbukum, wabil islami, dan aku ridho Islam sebagai dinku, way of life, aturan hidup untukku, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan aku ridho Nabi Muhammad adalah utusan Allah sebagai teladan bagiku. Bila itu kita istiqomah menyamakan ucapan kita dengan perbuatan kita sehari-hari, maka muncullah mutmain, ketenangan hati. Dan ketika dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, maka alamat itu ditujukan kita berbaik sangka bukan kepada orang lain, tapi kepada kita. Dan kemudian ketika Allah melanjutkan firman-Nya, irji'i ila rabbik, kembalilah engkau kepada Rabb kalian, kepada pencipta kalian. Ya. Suka nggak suka, kita ini calon mati, dan mati adalah proses kita kembali kepada pencipta kita.
Mati adalah kepastian. Yang belum pasti adalah situasi, kondisi kematian kita bagaimana. Seharusnya radiyatan mardiyah. Kita ridho kembali kepada Allah, memenuhi panggilan Allah, mardiyah, dan posisi kita juga diridhoi oleh Allah. Ini yang harus, atau mungkin ya kewajiban kita bercita-cita seperti ini. Kita kembali kepada Allah dan Allah ridho menyambut kita. Apa yang Allah sebenarnya sampaikan berikutnya? Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kepada kelompok hamba. Wadkhuli jannati, dan masuklah kepada surga. Masya Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini ya, insya Allah kita Ramadan nanti akan melaksanakan ibadah yang panjang. Logika ibadah ada dalam surat Al-Fatihah yang sering kita 17 kali kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita ibadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Artinya apa? Yang bisa kita pahami, ibadah itu dan pertolongan Allah, na'budu dan nasta'in itu bagaikan dua sisi mata koin, dua sisi mata uang. Ibadah yang baik akan mendatangkan pertolongan Allah yang baik. Ibadah yang ikhlas akan mendatangkan pertolongan Allah yang tidak terbatas. Ya, dan kita tahu siapa diri kita. La haula wala quwata illa billah. Diri kita adalah orang yang dalam posisi tidak ada daya untuk mentaati Allah, dan tidak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat dosa kepada Allah illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah itu sendiri. Sahabat seiman, mari kita lihat persiapan apa menjelang Ramadan. Ya. Semoga kita diberikan oleh Allah kesiapan Tuhan. Bukan jangan lihat ibadah, tapi lihat nasta'innya. Jangan lihat berat beban di ibadahnya, tapi lihat nasta'in, pertolongan Allah akibat ibadah tersebut. Kita akan bicara lagi nanti tentang ya fadilah ibadah saum. Untuk hari ini sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita. Semoga Allah menyampaikan ikhtiar kita dengan hasil yang barokah. Allahumma hasil maqasidana min umuri dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, hasilkan maqasidana, semua maksud, tujuan, cita-cita mulia kita min umuri dunia wal akhirah. Apakah itu urusan dunia, apakah itu urusan akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga hasilnya
birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmatmu wahai maha pengasih, maha penyayang. Amin ya rabbal alamin. Selamat beraktivitas sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.